Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di awal kelas 12 ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan bab pertamanya ya. Oke, kita mulai. Silahkan disimak dengan baik. Yang tidak ada di slide tapi ibu sampaikan, tolong dicatat di buku tulis. Semoga dapat dipahami dengan baik ya Mbak ya. Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, apa itu perkecambahan, oke? Nah, yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran yang meliputi panjang, lebar, tinggi, volume, massa, dan jumlah. Nah, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Kuantitatif itu artinya dapat dihitung, dapat diukur panjangnya berapa, dapat ditimbang beratnya berapa, seperti itu. Nah, kemudian dia juga bersifat irreversible. Apa itu irreversible? Irreversible yaitu artinya tidak dapat kembali lagi. Tidak dapat kembali lagi, seperti itu. Oke, nah pertumbuhan itu terutama disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem. Ya, jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah. Ya, berdasarkan aktivitas meristemnya, pertumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer yang pertama itu terjadi karena aktivitas meristem primer, sehingga menyebabkan pertumbuhan primer pada ujung batang dan ujung akar. Ya, ujung batang dan ujung akar tempat terjadinya pertumbuhan merupakan daerah meristem apikal. Ya, pertumbuhan primer menyebabkan batang dan akar bertambah panjang, seperti itu. Sekarang apa pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas meristem sekunder. Contohnya, meristem lateral seperti kambium, ya Mbak ya. Nah, pertumbuhan sekunder menyebabkan diameter batang menjadi bertambah besar. Pertumbuhan ini hanya terjadi pada tumbuhan berkambium, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, gymnospermae, ya Mbak ya, dan tumbuhan dikotil, seperti itu. Nah, jadi kalau pertumbuhan primer itu bertambah panjang, tapi kalau pertumbuhan sekunder itu dia bertambah diameternya. Seperti itu, bisa dibedakan ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang apa itu perkembangan. Perkembangan ini penjelasannya sangat singkat sebetulnya ya. Jadi lebih nanti yang mendetail itu tentang perkecambahan. Oke, sekarang perkembangan itu apa? Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan ke tingkat yang lebih kompleks. Kemudian ia bersifat apa? Kualitatif, ya. Kualitatif tidak dapat dihitung dan reversible. Dia dapat kembali ke bentuk sebelumnya atau ke bentuk semula, seperti itu. Nah, singkat sekali mengenai perkembangan. Nanti kita bahas yang lebih kompleks pada permasalahan perkecambahan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan perkecambahan ya. Nah, perkecambahan ini merupakan aktivitas promeristem. Jadi, aktivitas sebelum terjadinya pembelahan, menyebabkan terjadinya pertumbuhan embrio dan perkecambahan pada biji.
Ya, struktur embrio terdiri atas tunas embrionik yang akan membentuk apa? Membentuk cabang atau membentuk calon batang dan daun atau disebut dengan plumula. Ya, akar embrionik yang akan tumbuh menjadi akar radikula serta kotiledon yang berperan sebagai penyedia makanan selama daun belum tumbuh. Nah, perkecambahan ini terjadi karena pertumbuhan plumula dan radikula. Apa itu tadi plumula? Plumula adalah akar yang calon batang dan calon daun. Itu namanya plumula. Ya, dan radikula yaitu akar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan itu ada air, ada kelembapan, ada oksigen dan suhu. Ya, perkecambahan diawali dengan peristiwa imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi yaitu masuknya air ke dalam biji. Ya, masuknya air akan memicu embrio untuk menghasilkan hormon yang namanya hormon giberelin. Ya, hormon giberelin berfungsi untuk merangsang aluron selaput biji untuk menghasilkan enzim amilase. Amilase nantinya akan menghidrolisis cadangan makanan dalam endosperm dan kotiledon. Ya, yaitu berupa apa? Berupa amilum menjadi zat gula. Nah, dengan begitu, dengan adanya zat gula ini, biji mendapatkan sumber energi sehingga dapat berkecambah seperti itu. Nah, berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan ini dibedakan menjadi dua. Ada namanya perkecambahan hipogeal. Ini terjadi pembentangan ruas batang teratas atau disebut dengan epikotil sehingga daun lembaga tertarik ke atas tapi kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Ya, contohnya apa? Contohnya perkecambahan biji jagung, kemudian perkecambahan kacang kapri seperti itu. Nah, yang kedua ada namanya perkecambahan epigeal. Apa perkecambahan epigeal? Terjadi pembentangan ruas batang bawah daun, lembaga atau hipokotil sehingga daun, lembaga dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Ya, kalau hipogeal itu yang nambah panjang epikotilnya, kalau dalam epigeal yang bertambah panjang siapa? Hipokotilnya, sehingga pada perkecambahan epigeal, kotiledon itu akan naik ke atas permukaan tanah. Contohnya apa? Perkecambahan biji buncis, kemudian perkecambahan biji jarak, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada dua faktor yang mempengaruhi, ada eksternal, ada internal. Apa saja untuk faktor eksternalnya? Faktor eksternalnya yaitu nutrisi, unsur hara, dan faktor lingkungan seperti air, suhu, cahaya, dan kelembapan. Dan faktor internalnya yaitu gen dan hormon seperti itu. Kita bahas satu persatu. Gen, dari gen ya Mbak ya. Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Oke, gen bekerja untuk mengodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan yang mengandung gen yang baik dan didukung lingkungan yang sesuai akan memperlihatkan pertumbuhan yang baik pula. Seperti itu. Nah, yang kedua, hormon. Hormon pada tumbuhan atau disebut dengan fitohormon merupakan senyawa organik yang dalam jumlah sedikit dapat membantu pertumbuhan atau proses-proses fisiologi. Nah, ada banyak macam hormon, nanti kita bahas di slide berikutnya ya Mbak ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke nutrisi. Nutrisi
tumbuhan terdiri atas unsur-unsur hara yang berperan dalam sintesis sel yang diperlukan selama proses pertumbuhan. Unsur hara umumnya itu diambil dari dalam tanah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ion dan kation. Sedangkan sebagian lagi diambil dari udara. Unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak disebut dengan unsur makro. Makro itu artinya banyak atau besar ya Mbak ya. Apa aja? Seperti C, kemudian H, hidrogen, O, oksigen, N, nitrogen, kemudian P, fosfor ya Mbak ya. Kemudian K, kalium, kemudian S seperti itu, kemudian Ca, kalsium, kemudian Fe, besi, dan Mg, magnesium. Itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah makro, dalam jumlah besar. Nah, ada juga yang dibutuhkan dalam jumlah mikro atau dalam jumlah yang sedikit. Contohnya apa? B, ya Mbak ya. Kemudian unsur Mn, mangan, kemudian unsur Mo, kemudian unsur Zn, unsur Cu, unsur Cl. Nah, ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Maka disebut dengan unsur mikro, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu air. Air merupakan senyawa yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, air berfungsi sebagai pelarut unsur hara dalam tanah dan memelihara temperatur tanah yang berperan dalam proses pertumbuhan. Bagaimana jika kekurangan air? Kekurangan air pada tanah menyebabkan terhambatnya proses osmosis. Proses osmosis nantinya akan terhenti dan berbalik arah yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan keluarnya materi-materi dari protoplasma sel-sel tumbuhan sehingga tanaman menjadi apa? Menjadi kering dan mati, seperti itu ya. Jadi tumbuhan itu harus cukup air. Untuk apa? Untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu cahaya. Oke. Cahaya secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan setiap tanaman. Ya, pengaruh cahaya secara langsung dapat diamati dengan membandingkan tanaman yang tumbuh di tempat yang gelap dan tanaman yang tumbuh di tempat yang terang. Nanti kalian bisa coba dengan kecambah dari kacang hijau. Coba kalian menanam kacang hijau yang pakai kapas itu Mbak. Yang satu ditaruh di tempat gelap, yang satu ditaruh di tempat terang. Kira-kira bagaimana pengaruh terhadap cahaya gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian faktor suhu. Suhu atau temperatur berkaitan dengan aktivitas enzim dan kandungan air dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi, semakin tinggi suhu, semakin besar pula laju transpirasi. Akan tetapi, kandungan air dalam tubuh tumbuhan akan semakin rendah, sehingga proses pertumbuhan akan semakin lambat. Seperti itu. Nah, suhu yang rendah dapat memecah massa dorminasi pucuk atau biji. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, yang terakhir yaitu kelembapan. Kelembapan ini berkaitan dengan laju transpirasi melalui daun dan berperan dalam pengangkutan air serta unsur hara terlarut. Jadi, bila kondisi lembab dapat dipertahankan, maka banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang diuapkan. Nah, kondisi ini mendukung aktivasi pemanjangan sel sehingga sel-sel benih cepat mencapai ukuran maksimum dan tumbuh bertambah besar. Seperti itu. Oke. Baik, yang selanjutnya kita bahas tentang hormon pada tumbuhan ya Mbak ya. Nah, yang pertama ada hormon yang namanya auksin. Auksin itu fungsinya untuk memacu pemanjangan sel, kemudian memacu pembengkokan batang, kemudian memacu dominasi apikal, memacu pembungaan dan pembuahan, kemudian merangsang kambium, membuat silem dan
floem, itu fungsi dari hormon auksin. Oke, sekarang ada namanya hormon giberelin, ya. Fungsinya apa? Yang pertama memacu pemanjangan batang, memacu perkecambahan, memacu pembesaran buah, dan mengakhiri dorminasi pada biji. Ada namanya hormon sitokinin, ya. Apa saja fungsinya? Fungsinya memacu pembelahan sel atau sitokinesis, kemudian merangsang pembentukan akar dan batang, kemudian menghambat proses penuaan. Ada hormon yang namanya gas etilen. Fungsinya untuk memacu pematangan buah. Nah, ada juga yang namanya asam absisat. Fungsinya apa? Fungsinya memacu pengguguran daun, kemudian memacu dorminasi atau istirahatnya biji, dan memacu menutupnya stomata. Hormon yang keenam ada namanya asam traumalin. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk menyembuhkan luka atau restitusi. Ada yang terakhir yaitu kalin. Ya, kalin ini fungsinya untuk memacu pembuahan organ. Nah, kalin ini ada lagi cabang-cabangnya. Ada namanya filokalin. Filokalin ini memacu pertumbuhan daun. Ada kaulokalin, itu memicu pertumbuhan batang. Ada namanya rizokalin, memacu pertumbuhan akar, dan antrokalin memacu pertumbuhan bunga. Seperti itu. Sebetulnya hormonnya banyak, tapi yang sering keluar yang Ibu sebutkan tadi yang ada 7. Ya, seperti itu, Mbak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bab pertama untuk pelajaran pertumbuhan dan perkembangan insya Allah usai, tapi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya Mbak ya, semoga dapat dipahami dengan baik. Ini Ibu membuat materi yang sangat ringkas, materi-materi yang sering keluar di UN, kemudian di soal-soal UAS, seperti itu ya Mbak ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.